Jumpa lagi di channel saya. Pagi ini saya akan bersepeda menelusuri sejarah Kerajaan Mataram Baru atau Mataram Islam. Perjalanan akan saya mulai dari halaman Masjid Gede Kauman, Yogyakarta. Ikuti perjalanan saya, selalu ada kisah dan cerita di Yogyakarta. Inilah alun-alun utara atau alun-alun lor yang sekarang keadaannya dikembalikan seperti pada asalnya dahulu. Dan alun-alun lor ini atau alun-alun utara merupakan halaman depan dari Keraton Kasultanan Yogyakarta. Saat ini saya bersepeda sudah sampai di bekas Pesanggerahan Rejowinangun yang letaknya ada di daerah Warungboto, Kota Yogyakarta. Pesanggerahan Rejowinangun ini merupakan pesanggerahan bekas Sri Sultan Hamengkubuwono II. Perjalanan akan saya lanjutkan sampai ke Kota Gede yang merupakan bekas pusat kerajaan Mataram Islam yang pertama. Sekarang saya sudah berada di Kota Gede. Saat ini saya sudah sampai di Masjid Mataram Kota Gede. Masjid Gede Mataram Kota Gede ini dibangun bersamaan waktunya dengan dibangunnya Keraton Kerajaan Mataram Islam di Kota Gede. Masjid Gede Mataram ini pernah dibangun atau dipugar pada tahun 1856. Ini adalah gerbang masuk untuk ke makam-makam Raja Mataram yang letaknya ada di selatan Masjid Gede Mataram. Saat ini saya akan masuk di makam Raja-Raja Mataram yang berada di Kota Gede. Di makam Raja-Raja Mataram yang ada di Kota Gede ini, tempatnya ada di persis samping Masjid Gede Mataram Kota Gede. Ini adalah prasasti di komplek makam Raja-Raja Mataram Kota Gede. Inilah gapura masuk untuk ke komplek makam Raja-Raja Mataram yang ada di Kota Gede. Untuk masuk ke komplek makam Raja-Raja Mataram Kota Gede, kita harus memakai baju adat Jawa. Inilah suasana di luar komplek makam Raja-Raja Mataram di Kota Gede. Inilah pasar Kota Gede. Pasar ini dibangun bersamaan dengan dibangunnya Keraton Kerajaan Mataram Islam. Di sini dulu adalah alun-alun dari Kerajaan Mataram Islam Kota Gede yang letaknya di belakang atau di timur pasar Kota Gede. Sekarang alun-alun Kerajaan Mataram Islam di Kota Gede sudah tidak ada dan telah menjadi perkampungan padat penduduk. Inilah sisa benteng dari Kerajaan Mataram Islam yang berada di Kota Gede. Benteng ini merupakan sedikit sisa dari bekas Kerajaan Mataram Islam di Kota Gede. Kerajaan Mataram Islam ini dibangun dari bekas alas mentauk atau hutan mentauk. Jadi Kota Gede ini dulunya adalah hutan belantara yang bernama Alas Mentauk. Perjalanan saya lanjutkan menuju Pleret dengan melintasi pedesaan. Perjalanan menuju Pleret banyak hal-hal yang menarik yang bisa kita temui. Perjalanan menuju Pleret melewati jalanan pedesaan yang kanan kirinya masih banyak terdapat hamparan sawah. Saat ini saya sudah sampai di Bukit Gunung Kelir yang berada di Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di puncak Bukit Gunung Kelir ini terdapat makam Ratu Malang yang bernama asli Reno Gumilang, yang merupakan istri dari Raja Amangkurat I Mataram Islam Yogyakarta.
Makam Ratu Malang berada di atas bukit yang lumayan tinggi juga, dan di kanan kirinya juga masih terdapat hutan yang cukup lebat. Jadi untuk naik ke sana memang harus butuh tenaga ekstra. Makam Ratu Malang ini atau makam Antokopuro ini dibangun di atas puncak Bukit Gunung Kelir yang juga merupakan deretan gunung api purba yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Dengan buktinya adalah banyaknya terdapat batu-batuan andesit yang merupakan dari magma beku. Kita lihat di sini banyak terdapat batuan andesit yang merupakan dari magma beku gunung api purba yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Ini juga berupa batuan andesit juga. Saat ini saya sudah sampai di komplek pemakaman Ratu Malang atau Retno Gumbilang yang berada di puncak Bukit Gunung Kelir. Tapi ada warga di daerah sini yang menyebutnya sebagai Gunung Sentono. Retno Gumbilang disebut sebagai Ratu Malang mungkin karena melihat sejarah hidupnya yang tragis. Walaupun sebagai istri raja dari Amangkurat I, tapi tidak pernah merasakan kebahagiaan. Saya akan menjelajahi komplek makam Ratu Malang ini yang berada di puncak Bukit Gunung Kelir. Di puncak Bukit Gunung Kelir ini masih banyak terdapat pepohonan tinggi dan rimbun, sehingga bukit ini masih tampak hijau. Ini bagian timur dari komplek makam Ratu Malang. Inilah bagian dalam dari komplek pemakaman Ratu Malang. Saya saat ini menuju ke Sendangmoyo. Inilah Sendangmoyo yang letaknya berada di sebelah utara atau di belakang komplek pemakaman Ratu Malang. Sendangmoyo ini dulu berfungsi sebagai tempat penampungan air hujan. Inilah Sendangmoyo yang digunakan sebagai tempat penampungan air hujan yang letaknya di bawah pohon randu alas besar. Di video saya ini, saya tidak membahas khusus tentang sejarah Ratu Malang, karena sudah banyak yang mengunggah di media-media sosial dan buku-buku sejarah. Dari makam Ratu Malang atau makam Antokopuro yang ada di puncak Bukit Gunung Kelir, saya saat ini sampai di bekas masjid Kerajaan Mataram Islam pada masa Amangkurat I. Sebagai ciri khas Kerajaan Mataram Islam yaitu dibangun sebuah masjid di dekat Istana Raja. Begitu pula dengan Kerajaan Mataram Islam yang ada di Pleret. Inilah Pasar Pleret pada masa sekarang, Januari 2024. Seperti ciri Kerajaan Mataram Islam, selalu ada masjid, pasar, dan alun-alun di dekat Istana Kerajaan. Saat ini saya sudah sampai di Museum Pleret. Museum Pleret terletak di Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di tempat ini yang sekarang dibangun Museum Pleret, menurut sejarahnya adalah pusat dari Istana Raja Amangkurat I Kerajaan Mataram Islam Yogyakarta. Sampai di sini akhir perjalanan saya menelusuri sejarah Kerajaan Mataram Islam di Yogyakarta. Terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.